para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada pertemuan kita berada di podcast Infrim Al-Mu'in, dan di sini juga kita akan membahas tentang topik yang merupakan penting dalam Islam. Topik apa itu? Topik ini kita ambil dari kitab Ta'limul Muta'allim, yang dimana semua yang seperti sunnah, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu ada di kitab ini. Dan pada hari ini kita itu memilih bab yang mungkin juga ada di kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu bab tentang pentingnya pendidikan dan juga keutamaannya. Saya Izzatul Karimah sebagai host. Kali ini saya tidak sendiri nih. Kita juga kedatangan tamu spesial kita. Dia adalah salah satu siswi dari SMK Al-Mu'in sini, dan dia juga termasuk dari anggota OSIS dari SMK sini. Siapa dia? Dia adalah Kakak Ma'rifatul Aulia. Suatu kesempatan bagi saya bisa berbagi ilmu di Infrim Al-Mu'in ini. Baik, untuk kakak, kita bahas tema terlebih dahulu ya. Kenapa kita memilih tema tentang pentingnya pendidikan dan juga keutamaannya? Dikarenakan pada zaman sekarang, di zaman Gen Z ini sudah banyak generasi-generasi muda yang putus dari sekolahnya gitu. Apalagi pada zaman sekarang ini banyak yang melakukan pernikahan dini begitu. Karena pada zaman sekarang itu generasi muda itu banyak yang menikah pada usia yang masih bisa dibilang masih di bawah umur gitu. Mungil banget gitu. Ada juga yang nikah itu pada umur 16, 18, dan juga ada ini ya yang menurut saya itu gak pantas banget buat mereka sudah menjadi ibu rumah tangga begitu. Gak pantas banget mereka udah punya anak pada usia sekitar seperti itu. Usia masih SMP-an gitu kan sekarang banyak ya. Apalagi pada bulan November ini kan musimnya kawin kalau kata orang Jawa gitu. Untuk kakak Reva sendiri, menurut kakak nih ya, bagaimana sih pendapat kakak tentang pendidikan dan juga keutamaannya? Mungkin ada hadis atau sabda Nabi dari bab yang telah ditentukan ini dari kitab Muta'allim tersebut. Ya, sepertinya ada yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah bahwa mencari ilmu itu wajib bagi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa ilmu itu penting bagi setiap manusia? Karena ilmu itu salah satu hal yang bisa menyelamatkan manusia dari bisikan iblis atau ajakan setan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka nantinya. Jadi jika seorang muslim mengetahui ilmu atau hukum-hukum yang sudah disyariatkan oleh agama, maka orang tersebut insya Allah bakal selamat dari apa yang sudah ajakan oleh iblis, maksudnya seperti itu. Iya. Seperti contohnya kalau orang mau melakukan maksiat, jika orang tersebut tahu hukum maksiat itu seperti apa, maka orang tersebut akan pada intinya itu akan hatinya itu akan gelisah untuk melakukan hal maksiat tersebut karena dia telah mengetahui apa akibat jika dia melakukan hal tersebut. Apakah Anda sendiri pernah melakukan maksiat? Ini parah. Masya Allah. Sedih. Gak gini ya kayak. Iya. Manusia itu tidak akan luput dari salah dan juga lupa kan. Jadi pasti setiap orang itu pasti punya aib dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang bisa menjaga aibnya itu masih tertolong berarti Kak gitu. Maksudnya Allah itu masih menyimpan aibnya begitu. Iya betul sekali. Bukan hanya menyimpan aibnya sendiri dong, tapi menyimpan aib orang lain seperti itu. Kalau gimana ya? Menurut kakak itu gimana sih
cara mengatasi generasi-generasi yang mungkin sekarang itu sudah gimana ya, rusak أستغفر الله العظيم أستغفر الله 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 dari dunia ya, mungkin perkara gimana, semakin canggihnya elektronik kan ya, alat elektronik atau apa gitu. Menurut kakak itu pendapatnya itu gimana? Sekiranya mereka itu tersadarkan diri bahwa pendidikan itu juga penting bagi mereka begitu Kak. Jadi sih menurut saya itu akibat mereka seperti itu gara-gara itu gadget atau HP yang semakin canggih. Iya. Bahkan ada TikTokers, nah seperti itu. Itu dia yang membuat mereka terjerumus dalam pernikahan dini. Angka pernikahan dini sekarang itu pun sangat meningkat sekali dan rata-rata minim umurnya masih di bawah rata-rata pernikahan seperti itu. Karena mereka terlalu terbawa oleh suasana gadget di luar-luaran. Jadi menurut saya salah satu caranya seperti halnya bisa juga mereka itu melakukan ilmu agama yakni atau mondok di pesantren, itu bisa menjadi salah satu cara bagi mereka untuk menjauhi dari pernikahan dini. Apalagi kan kalau syahwat perempuan itu kan tinggi banget. Sekali melihat ini langsung tertarik dan gak usah orang lain. Saya aja kalau sudah melihat Shopee atau TikTokers, pasti saya berkeinginan, saya pengen kayak gini, saya pengen ancang-ancang itu banyak kalau sudah melihat Shopee atau belanja-belanja. Banget itu, kalau masalah itu emang nggak bisa kalau soal perempuan itu. Ya memang perempuan seperti itu. Kenapa perempuan juga gak dibikin pemimpin? Karena memang berentetan semua, pengen ini, gak cepet Gak sampai. bisa menjaga, maksudnya gak bisa apa sih, kayak lekas ke tujuan itu gak sampai gitu. Iya. Mbak Sini pernah suka kayak gini, pengen kayak gini atau target di tahun ini seperti apa? Pengen sih Kak ya. Maksudnya kayak gitu dah. Aku juga termasuk perempuan yang syahwatnya begitu tinggi gitu. Gak bisa ngeliat ini langsung, itu kok pengen gitu kan biasanya kalau perempuan kan. Ya kayak gitu sudah dah. Tapi ya mungkin ada sih, ya mungkin kan kalau seorang perempuan yang mungkin paham agama gitu ya. Kalau bisa itu kalau perempuan yang mondok itu kan pasti panggah paham ya Mbak ya. Iya. Panggah paham kayak gituan. Mungkin dia bisa menahan syahwatnya. Mungkin ya Pak, kayak misalnya dia punya uang pas-pasan gitu ya Kak ya. Dia punya uang pas-pasan, habis itu dia lihat di Shopee. Ini bagus sih, pengen beli gitu katanya. Tapi uangnya pas-pasan. Iya. Kalau orang itu masih berpikir panjang ya, maksudnya dia paham. Kebutuhan itu masih banyak gitu. Ya mungkin dia bisa mengontrol dirinya gitu kan. Tapi ya gimana ya kayak gitu juga kalau wanita sekarang ini yang dalam pernikahan dini, karena dia juga kekurangan ilmu agama juga sih menurut saya. Iya. Jadi apa-apa itu gampang terjerumus, apalagi ke hal yang zina. Itu bahaya banget. Bahaya itu. Tapi insya Allah jika sudah masuk ke pesantren, tahu tentang agama mungkin itu masih bisa dihindari. Iya mungkin. Maka dari itu penting ya, kayak menurut kakak sih kebanyakan orang tua itu tidak bolehkan anaknya itu mondok. Karena orang tua itu pengen mereka sukses, padahal sukses itu bukan hanya di dunia ya kan ya Kak. Iya, Nah, jadi menurut kakak itu bagaimana menurut orang tua yang seperti itu salah besar apa gimana? Ya salah sih ya, maksudnya enggak salah sepenuhnya. Mereka itu kan cuma mainkan anaknya itu sukses. Iya. Tapi caranya aja yang salah. Mereka itu kekurangan pengalaman aja sih menurut saya. Menurut
kalau namanya orang tua itu gak ada kan yang menginginkan anaknya itu bodoh atau Iya. gak sukses nanti di masa depan. Gak ada orang tua yang seperti itu. Tapi caranya aja yang mereka pilih itu kurang tepat menurut saya. Jika orang tua yang cerdas atau yang sudah berpengalaman Yang sebelumnya, memiliki agama mungkin ya Iya. masih A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. nah jadi kan apalagi anaknya cantik gitu, bisa jadi dia itu bukan malah nyari pelajaran atau ilmu di luar sana gitu. Iya. Bisa aja dia itu melenceng atau keluar sama temannya, bolos atau gimana ada itu. ya kan sudah lumrah kalau di zaman sekarang. Iya, kayak gitu. jadi seperti itu. Menurut saya sih orang tuanya sih perlu masukan aja, perlu saran. Itu. Sangat butuh gimana ya, dukungan dari kita juga kalau gitu Kak. Iya. Kita itu harus sebagai orang yang mungkin paham, insya Allah paham agama, Amin, amin. paham akan kayak hukum-hukum. Kita mungkin itu kewajiban kita untuk memberitahu kepada orang yang tidak tahu, begitu ya kan Kak? Betul. Kalau Mbak sendiri Gimana? mondok enggak? Mondok lah. Eman le gak mondok Ya, Mbak. betul banget. Eman banget kalau zaman sekarang itu. Terus gini ya Kak ya. Pendidikan itu kan memang penting. Tapi Betul. mungkin ada yang lebih penting dari pendidikan. Ada sih, ada. Apa itu Kak? Selain pendidikan itu ada yang lebih penting yaitu akhlakul karimah. Masya Allah, tabarakallah. Iya memang. Kan namanya kalau pendidikan itu jin, setan. Mereka itu berpendidikan. Contohnya Kalau perlu saja- pendidikannya itu lebih tinggi Iya, daripada lebih pintar manusia. daripada manusia. Iya. Contohnya saja dia sukses menarik manusia ke dalam perzinahan atau ke dalam kemaksiatan dengan mudah sekali seperti Iya, itu. iya, iya. Jadi salah satu cara mengatasi biar kita tidak tergoda lagi oleh setan dan semacamnya, sebagai manusia yang bisa itu yang bisa membedakan antara jin dan manusia itu akhlak. Iya, iya, iya. Jin dan setan tidak memiliki akhlak sama sekali. Contohnya dia disuruh oleh Tuhannya sujud kepada Adam, dia tidak mau seperti Iya. itu. Jadi yang bisa membedakan antara manusia dan jin ya Itu akhlak. adalah akhlaknya Kak. Yang paling penting itu adalah akhlak. Jika seorang itu berpendidikan tapi dia tidak berakhlak, pasti semua orang itu akan bukan membenci tapi gimana ya? Tidak suka lah sama Iya. sifatnya. Gitu. Iya. Tidak suka sama sifatnya. Ya gimana ya mau suka ya Kak ya. Orang gimana ya. Semuanya ada orang tua lagi duduk. Kita seenaknya aja lewat di depan mereka Iya tanpa kita bilang permisi gitu. Itu kan namanya juga gak sopan banget sopan. gitu. Menurut kakak ya itu kan kebanyakan kalau anak yang gak mondok gitu atau anak yang tidak memahami tentang ilmu akhlak atau ilmu agama-agama lainnya kayak hukum-hukum itu dosa gak sih Kak ya? Mereka itu tidak memahami hal seperti itu tuh dosa apa gimana? Jika mereka itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, begitu kan? Iya. Melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, terus padahal dalam hukum Islam itu tidak boleh, tapi mereka itu tidak belajar begitu. Maksudnya mereka itu tidak paham akan hukum itu. Apakah itu dosa gitu Kak? Dosa sih, dosanya itu karena mereka tidak mencari tahu Iya, tentang tidak hukum mencari tersebut, seperti itu. Secara ilmiah kan kalau dunia luar itu kan sedikit kalau membahas tentang agama itu minim. Jadi kalau setidaknya jika mereka itu ke pesantren, setidaknya mereka itu masukilah majelis-majelis. Salawat, Iya. majelis-majelis Majelis-majelis pengajian, pengajian gitu. kan bisa Iya. seperti itu.
ya tergantung mereka mau ambil cara seperti itu atau enggak sama Iya. sekali. Ya kadang suka heran sih, kok bisa mereka itu lebih cinta dunia daripada akhirat. Padahal kita itu di dunia kan cuma sementara. Kita selamanya itu seterusnya sampai selama-lamanya itu kan di akhirat gitu ya Kak ya. Suka bingung aja sih kalau sama mereka, maksudnya bukan mereka, anak muda Iya. sekarang gitu. Terus mungkin dari pendidikan itu pendidikan apa saja sih Kak yang menurut Kakak itu penting gitu? Pendidikan ya yang seperti itu dah. Kalau menurut saya sih pendidikan yang penting itu yang pertama tentang fikih. Fikih yang Fikih. dimana ya Iya. membahas hukum-hukum syariat seperti halnya tata cara sholat, najis atau semacamnya, dan itu perlu karena seorang wanita itu kebanyakan di neraka gara-gara mereka tidak tahu tentang najis Iya. seperti itu. Ilmu-ilmu fikih, ilmu Ilmu kayak di akhlak sebenarnya Iya. juga ilmu juga. Tapi kan sama-sama penting gitu. Saya dulu pernah, itu kan sebelum saya mondok itu Kak ya, sebelum saya mengetahui, ya bukan sebelum mondok sih, sebelum saya mengetahui tentang bab nikah itu Kak. Ternyata itu banyak larangan-larangan, maksudnya untuk ucapan gimana ya, seorang suami mengucapkan hal yang mungkin tidak terfikirkan di dalam kita itu bisa mentalak kita, ternyata dengan mudahnya itu tanpa gimana ya Kak ya. Waktu itu gini, Ustadz saya tuh bilang kalau seorang lelaki mengatakan bahwa jika dia, permisi ya Kak ya, dia itu melakukan jima dengan istrinya lalu dia mengatakan pundakmu sama dengan ibu saya iya. gitu. Langsung ternyata itu adalah perkataan yang mungkin tidak dipikirkan itu bisa mentalak begitu. Jadi yang asalnya itu halal, Iya, jadi haram haram gitu. Itu saya baru tahu itu Kak. Sejak itu saya berpikir gini, tahu gitu saya tuh gak tahu kayak gitu. Ternyata semudah itu, maksudnya ya tidak boleh asal-asalan bicara gitu ya Kak ya. Memang jaga lisan itu harus Penting begitu. Karena lidah itu kan nggak bertulang Iya, sih. gak bertulang. Lebih bisa menyakiti lah. Suka gimana ya, heran aja gitu. Ternyata itu masih, kalau kita mendalami ilmu itu banyak aslinya yang kita Banyak. ketahui. Banyak banget. Terus ya kayak gimana ya? Saya juga pernah tahu loh tentang nikah itu. Iya. Kalau di dalam kitab itu ada yang mengatakan bahwa akad itu cuma majas. Oh iya, iya saya Tahu juga nggak? tahu itu. Tahu. Iya. Iya, Akad kalau itu akad itu cuma majas dan mati. Nikah itu hakikatnya cuma wati jima gitu. Apaan tuh? Jima hakikatnya. Masya Allah gitu. Suka heran gitu ya Kak. Iya. Apalagi kan gini Kak. Kalau bahas nikah gini jadi keburu nikah. Ada lagi itu Kak. Saya tuh pernah belajar di kitab itu juga begini. Ya bukan sih, gimana ya. Kebanyakan itu kan kalau zaman sekarang itu suami itu tidak dihormati oleh istrinya. Iya. Jika istrinya itu memiliki harta yang lebih dari suaminya. Itu istrinya itu bisa seenaknya sendiri ke suaminya. Itu gimana? Wanita yang kurang paham agama. Padahal saya itu pernah belajar di kitab itu, ternyata meskipun harta kita itu lebih gimana ya, lebih Banyak dari dari suami kita itu, kita gak boleh sampai kita itu menyepelekan atau menguasai rumah begitu ya kan. Soalnya kan kepala keluarga itu adalah suami begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan Iya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ya suka bingung ya Kak ya. Menurut Kakak itu pesan buat istri-istri yang mungkin masih tidak paham akan hal tersebut begitu.
Ya bagi istri-istri yang masih seperti itu ya jangan diulangi lagi ya, karena sebagaimanapun derajat wanita, namanya laki-laki itu pasti tetap unggul seperti itu. Karena ya Mbak ya, kalau sudah menikah, tanggung jawab kalian dan dosa-dosa kalian itu bukan ditanggung kalian sendiri gitu loh. Ditanggung suaminya juga. Iya. Jadi ya jangan sedikit sombong lah deh ke suaminya. Kasihan juga kan. Ya kasihan lah. Suami itu kayak merasa gak dihargai banget ya kan. Iya. Iya. Apalagi ya gimana ya. Pas Juga- suami kayak istri itu apa sih ngelawan banget ke suami itu, ternyata itu dosa besar banget. Soalnya surganya istri itu bukan di ibu lagi, tapi melainkan itu di suaminya kan. Begitu. Ya tanggungan gimana ya, istri melakukan dosa, Suami suami yang juga menanggung. dikena juga. Iya, kasihan suaminya kalau gitu. A few moments later. Mungkin itu adalah pendapat kakak ya. Menurut kakak itu ilmu itu memang penting banget ya dalam Penting kehidupan banget. manusia. Jadi mungkin itu saja ya kakak. Terima kasih sudah menjelaskan tentang bagaimana itu kita itu harus mencari ilmu begitu. Karena ilmu itu termasuk penting dalam diri kita begitu. Dan juga banyak banget keutamaan-keutamaan ilmu ya kan begitu. Mungkin ada pesan atau apa dari kakak yang mau diucapkan? Ya bagi para pendengar di sana yang sedang menonton podcast di episode kali ini, pesan dan kesan bagi saya dari saya untuk kalian semua, ingat ya kalau ilmu itu penting bukan hanya di dunia, pentingnya atau keutamaannya bukan hanya di dunia, tapi itu juga berharga bagi kalian di akhirat nanti. Menurut saya sekarang kalian cepat-cepat sadar kalau kalian itu di dunia itu diciptakan memang untuk mencari ilmu atau beribadah kepada Allah saja sebelum kalian nantinya benar-benar menyesal. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga luput tutur kata dari kita. Jadi terima kasih untuk kakak sudah menghadiri di podcast kami dan mungkin ilmu yang telah diberikan oleh kakak Reva ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan. Bisa ketemu bersama kami lagi di mungkin acara kami selanjutnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.